Shalom. Puji nama Tuhan, saudara kita terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini, sehingga di pagi hari yang ini kita boleh kembali berkumpul di gerejanya untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya sapa, Shalom, selamat pagi. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita bernyanyi, kita siapkan, kita akan berdiri. Kita sejenak berdoa dalam hati masing-masing sambil diiringi musik. Kita mulai. Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1, 2, dan 4. Pujilah Tuhan. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah yang mempersiapkan keselamatan bagi kami di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami memuji nama-Mu dan memohon kepadamu, tanamkanlah pengenalan dan pengetahuan akan kehendak-Mu dalam batin kami, supaya kami dapat memahami kasih karunia-Mu di dalam pengorbanan anak-Mu, supaya kami menjunjung ketetapan-Mu demi nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan ayat 5. Telah kutemukan dasar kuat. Dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita membacanya dengan saling bergantian. Saya mulai dari ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2. Kita bersama-sama di ayat yang ke-5. Kita mulai. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2 silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 5 kita bersama-sama. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas untuk kita di minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman Allah, serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan ayat 5. Ku diberi belas kasihan. Ku
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, namun seringkali kita di dalam keseharian kita berbuat kesalahan ataupun kejahatan. Untuk itu kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita, menguduskan kita, dan menyucikan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sujud di hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci itu, mengaku dan menyesali dosa kelemahan kami. Kami patut binasa, tetapi kasih setia-Mu yang tidak menghendaki kami binasa, itulah yang memelihara kami, supaya kami mengenal rencana damai sejahtera-Mu yang berkelimpahan itu, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari pujian kita yang keempat, Lingkupiku. Now
dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dan persilakan diri kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk hukum Tuhan di pagi hari ini, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlap. Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali membaca firman Tuhan. Kita buka kembali Alkitab kita. Kita buka di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai hukum Tuhan untuk kita di minggu ini. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan memulai dari ayat yang keempat, jemaat Tuhan ayat 5. Kita bersama-sama kembali di ayat yang ke-7. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5, silakan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan berlari ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kita bersama-sama ayat yang ke-7.
Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sebelum kita mengikrarkan iman rasuli, kita kembali dari Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 4. Maha kasih yang ilahi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita untuk kita mengakui bahwa kita mengimani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita memberi perhatian untuk warta kita pada minggu ini. Warta kita pada minggu ini terdapat dua bahagian. Yang pertama pokok-pokok doa, dan yang kedua jadwal pelayanan kita. Yang pertama pokok doa, kita berdoa untuk bangsa dan negara dan juga untuk pemerintahan Indonesia. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di negara kita ini, yaitu gereja Kristen, ya, tentunya walaupun antar denominasi,
kita doakan semuanya supaya semua gereja-gereja dipakai Tuhan, terlebih hamba-hambanya yang melayani sehingga banyak jiwa yang dimenangkan di muka bumi Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk gereja kita di tempat ini, Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Oikumene di tempat ini atau di Rawabadu. Juga kita berdoa gereja kita, Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Sola Gracia yang ada di Pondok Kelapa, supaya Tuhan pakai juga gereja itu membawa jiwa-jiwa yang banyak kepada Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat kita di tempat ini, terlebih yang agak malas, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka dirajinkan oleh Tuhan, sehingga pada minggu-minggu mendatang boleh datang di gereja di tempat ini. Dan juga yang masih berkekurangan supaya Tuhan mencukupkannya. Terlebih kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, baik pemuda yang akan masuk pada sekolahnya masing-masing, pada perkuliahannya masing-masing, dan anak muda yang belum bekerja, supaya kita doakan supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, program pelayanan di Gereja Presbyterian Indonesia. Yang pertama, sekolah minggu di pagi hari tetap berjalan dengan baik, mulai jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian kebaktian rumah tangga di tiap hari Rabu, terlebih hari Rabu depan tanggal 10 Juli 2024 dimulai pukul 19. Tempat atau rumah yang didiami, kalau belum ada nanti yang mendaftar, kita nanti di gereja. Para pelayannya tertera di bagian samping di atas, pengkhotbah di martabat saya sendiri, angkat nyanyian Ibu Sri Katarina, dua sahabat pendeta nada Sibutongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para hamba-hambanya yang akan melayani dan juga jemaahnya, supaya semuanya boleh datang untuk bersama-sama kita beribadah di dalam rumah tangga. Kemudian setiap hari Kamis tetap dilaksanakan doa semalaman di Pesagrahan. Yang terakhir, latihan kor tetap dilakukan setelah selesai ibadah seperti hari ini. Jadi kita nanti ibadah latihan kor di gedung sebelah. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya program kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lasmian Golan, supaya kita semua kita memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita arahkan hati dan pikiran kita tulus boleh mendengar dan menerimanya serta melakukannya di dalam hidup kita sehari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengundang kor, karena kor ini menopang firman Tuhan yang akan disampaikannya. Untuk itu saya berikan waktu dan tempat.
Bea uman dalam
Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih kepada KOR Gabungan yang sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sangat senang mendengar serta menerimanya karena ketulusan hati daripada anak-anaknya yang memberikan pujian tersebut. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. mendengarkan suara-Mu yang suci dan kudus dari tempat maha suci, maha tinggi. Setelah kami menaikkan pujian dan penyembahan demi kemuliaan Kristus, karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami bertahta di atas puji-pujian. Tahta kerajaan-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang menguduskan kami, sehingga kami layak menghadap Engkau, ya Allah kami yang kudus. Bapa, perdengarkan suara-Mu bagi kami semuanya, biar hati kami sudah kami siapkan untuk tempat firman-Mu bertumbuh berbuah yang manis untuk sesama kami, dan manis terlebih untuk Tuhan kami. Tuhan, terima kasih dengan firman yang hidup yang Kau berikan bagi kami, yang disampaikan oleh mulut bibir hamba-Mu bagi kami semuanya. Pakailah dia Tuhan dengan kuasa-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu, dan sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya dia yang bertambah kecil,
Engkau yang bertambah besar dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang disampaikannya jangan biarkan berasal dari pikiran dan hatinya sendiri, melainkan dari firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama. Mari kita buka Petrus pasal pertama atau surat Petrus yang pertama. Dimulai dari ayat 13 sampai 25, kita kembali membacanya secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 13. Petrus pasal 1 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dia sebab ada dalam sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang anak-anak, bukan pula Ayatnya yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu terpilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Mari bersama-sama. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kita yang taat kepada Tuhan. Amin. Saudara, inilah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan kota-kota lain yang dilayani oleh Rasul Petrus yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang melahirkan kembali manusia yang panah menjadi manusia kekal. Ini yang disampaikan Rasul Petrus. Kita tahu Rasul Petrus dengan Rasul Paulus perbedaannya adalah kalau Petrus melayani kepada orang-orang Yahudi,
dan Rasul Paulus melayani kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya kalau Petrus itu meyakinkan bahwa sunat itu adalah salah satu cara untuk menyucikan diri. Jadi sunat itu harus. Jadi makanya sampai sekarang orang-orang yang dilayani oleh Petrus, terutama orang Yahudi, meskipun dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka tetap melaksanakan sunat. Dan juga Petrus juga mengajarkan tentang makanan yang haram dan yang halal. Maka sampai sekarang orang Yahudi, jika juga mereka sudah menjadi orang Kristen, mereka tetap memantangkan makanan-makanan yang halal. Seperti misalnya makanan-makanan yang bersisik, tidak bersisik, berkuku genap, berkuku ganjil, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kitab perjanjian lama yang tertulis di Ulangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran Petrus ini sangat baik. Sangat baik. Kalau Rasul Paulus juga terlebih sangat baik. Karena Rasul Paulus mengatakan bukan perkara jasmani, bahwa kerajaan sorga, ajaran yang dibawa oleh Kristus bukan masalah jasmani, bukan masalah makan dan minum, bukan masalah sunat atau tidak sunat. Baik sunat atau tidak sunat, jika dia tidak taat kepada Tuhan, dia juga akan masuk neraka. Baik sunat atau tidak bersunat, jika dia taat kepada Tuhan, pasti dia selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada pengaruhnya, tetapi mungkin berpengaruh kepada kesehatan. Kesehatan mungkin kalau kedokteran bagus, ya mana yang bagus ya kita ikuti. Kalau mungkin makanan udang dan lain sebagainya itu bermasalah, ya bisa juga bermasalah. Coba kalau kita sakit kelebihan kolesterol, pasti dilarang makan udang, lele dan lain sebagainya. Dan bahkan ada saya tahu gara-gara makan lele 2 pot, dua makan dengan lahap, sorenya dia mati. Bisa jadi karena makanan ini mungkin diciptakan Tuhan sebagai ekosistem yang membuat suatu keseimbangan alam semesta ini. Jadi kalau misalnya kepiting, dia itu mau makan binatang dan lain sebagainya itu supaya laut itu bersih. Kalau lele mungkin ekosistem di sungai supaya sungai itu tetap terjaga kebersihannya. Mungkin begitu, tetapi kalau memang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Sedangkan ular aja dimakan, apalagi lele, ya kan? Yang penting kita bisa menerimanya dengan akal budi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ajaran Petrus dengan ajaran Rasul Paulus agak berbeda. Jadi kalau Petrus ini agak patriarkat. Jadi kalau Rasul Paulus dia melayani dari Yunani, ya kan, yang bukan Yahudi, dia terus melayani. Ajarannya sama, hanya sedikit perbedaannya tentang patriarkat dan makanan dan minuman dan lain sebagainya itu. Tahu juga Rasul Paulus juga menekankan ajaran patriarkat. Makanya Rasul Paulus dalam ajarannya di Korintus dikatakan bahwa perempuan tidak bisa mengajar. Kenapa? Karena pada zaman itu perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melahirkan dan menjaga rumah tangga. Nah hanya itu. Nah sia-sialah orang yang cerdas dan lain sebagainya itu tidak dinaikkan. Sedangkan juga ada perempuan yang cerdas dan ada juga laki-laki yang kurang cerdas. Kenapa yang kurang cerdas diorbitkan? Orbitkan aja yang cerdas, terlepas dari masalah gender. Ya, puji Tuhan kita sebagai umat Tuhan yang terus berkembang karena iman tetap ada, firman tetap ada, tetapi perubahan hidup tetap ada. Paham gak sih? Semua di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Semuanya berlalu, semuanya sirna, dan semuanya akan habis. Kecuali perubahan. Perubahan tidak pernah hilang dari dunia ini, tetap ada. Sekarang ada perubahan, besok juga ada perubahan, lusa juga ada perubahan. Sekarang dikatakan kamu tidak bisa lagi makan nasi karena kamu sudah kena diabetes. Ada perubahan kan? Yang tadinya dia makan nasi. Nah setelah sembuh dari diabetes, maka dia bisa lagi makan nasi. Gitu. Jadi itu namanya perubahan. Perubahan
perubahan itu tetap ada dan tidak pernah berakhir. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini tetap ada, tetapi manusia tetap menjalani hidupnya dengan perubahan-perubahan. Ini kita sudah ada di zaman milenial. Kita tetap percaya bahwa hidup dalam kekristenan kuncinya adalah taat. Pakai akal budi. Ya, dikatakan di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, tahun 1 Masehi juga kasih karunia sudah diberikan kepada manusia. Dan sekarang juga kasih karunia diberikan kepada saya dan saudara. Dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, kasih karunia itu tetap dinyatakan bagi saya dan saudara. Kasih karunia artinya pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma yang dari Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan, kita dikuduskan. Karena manusia tidak ada yang kudus. Dan manusia dengan manusia tidak bisa saling menguduskan. Yang bisa menguduskan adalah Tuhan Allah. Allah sendiri melalui anaknya. Iya kan? Kalau besi dengan besi bisa saling menajamkan. Tetapi orang buta dengan orang buta tidak bisa saling menuntun. Nah, manusia yang ada di bumi ini buta. Buta kudus, buta keselamatan, buta tentang kerajaan sorga. Nah, yang tidak buta itu adalah Yesus. Maka Yesus membuat kita seperti Dia, mata kita tercelik dan kita dikuduskan. Allah adalah kudus. Maka setiap orang yang mau datang kepada Tuhan haruslah kudus. Kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah kudus. Kita sudah berbeda dengan orang lain. Ya, artinya kudus, kados, dipindahkan. Ibaratnya barang yang kadaluarsa disortir dan yang belum kadaluarsa yang bagus dipindahkan ke tempat yang bagus. Nah, begitulah kita. Tadinya kita gak bagus di antara orang-orang yang tidak bagus, tetapi kita dipindahkan dari yang tidak bagus itu kepada yang bagus. Akhirnya kita ada di tempat yang bagus. Untuk memindahkan ini bukan pekerjaan yang sulit, adalah pekerjaan yang sangat sulit, yaitu penebusan Yesus dengan darah dan yang tercurah di bukit Golgota. Kan dunia ini kan dikuasai iblis. Jadi setiap ada di dalam dunia ini, dia ada di dalam kuasa iblis. Jadi kalau dia mati, ya mati seperti binatang. Baca pengkhotbah. Kalau dia makan, ya makan biasa saja. Apa yang dia cari, apa yang dia kerjakan, itu yang dia makan. Tidak ada berkat Tuhan di situ. Makanya dikatakan, kenapa sih orang jahat bisa kaya, bisa mewah, bisa senang, bisa bahagia? Ya iya, karena dia kerja keras. Tetapi berkat Tuhan tidak ada. Tetapi orang kudus seperti saya dan saudara, sia-sialah kita bekerja keras pagi, sore, sampai malam tanpa diberkati Tuhan. Sebab roti itu diberikan Tuhan kepada orang yang diberkati pada waktu dia tidur. Itu bedanya saudara. Jadi jangan heran, jangan iri melihat orang jahat. Meski orang jahat itu kelihatan the best daripada kita, better than daripada kita, jangan iri. Kita sudah tahu rahasianya. Kita ini dikuduskan. Allah kita kudus. Kita dikuduskan. Barang yang kudus bisa menyatu dengan kudus. Air dan minyak tidak bisa disatukan. Minyak ke minyak, air ke air. Allah kita itu air, kita air. Makanya kita bisa menyatu, mengalir.
air hidup itu dari surga. Air hidup dari surga. Kita adalah air. Kenapa dikatakan air? Kita dilahirkan dari air. Kita dibaptis. Maka kita bisa menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Jadi jangan ada lagi takut. Jangan ada lagi takut, saudara. Tetapi ada rahasianya dalam firman ini. Siapkanlah akal budimu. Kita diberi akal budi. Kalau tadi yang belum dikuduskan, dia menerima akal budi, dia lahir. Ada akal budi, ada nurani, ada jiwa, ada roh. Kita punya nurani juga sama, tetapi nurani kita dikuduskan oleh Tuhan. Itu yang dikuduskan, ya. Jadi orang, jikapun dia bukan Kristen, dia bisa berbagi, dia bisa memberi sedekah setiap hari Jumat, bisa juga melakukan hal-hal seperti hukum Taurat, tetapi tidak sama dengan kita. Kita sudah dikuduskan, nurani. Makanya ketika kita menjalani kehidupan ini, karena nurani kita sudah dikuduskan, kehidupan apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah stres. Kita tidak pernah stres. Kita lihat, oh, hari ini mungkin saya menghadapi ini, tetapi saya percaya Tuhan menolong dan menyertai saya. Orang Kristen tidak pernah takut mati, tetapi pakai akal budi. Makanya saya pernah mendengar orang berdoa, Tuhan, kuduskanlah hati saya, sucikanlah pikiran saya. Tidak bisa gitu berdoa. Kita sudah dikuduskan. Akal budi. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia itu, kita yang mengaktifkan, kita aktifkan, ya. Kita aktifkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Sebagai ibu rumah tangga, aktifkan sebagai ibu rumah tangga yang dikuduskan oleh Tuhan. Sebagai pekerja, aktifkan sebagai pekerja. Sebagai buruh, aktifkan sebagai buruh. Di situ nanti Tuhan memberkati. Ketika kita tidur, Tuhan mengantar roti. Begitu, saudara. Jadi kita itu harus melakukan lebih dahulu, aktif duluan. Gak mungkin kita naik kelas kalau kita gak ikut ujian. Gak mungkin kita tamat dari SD kalau kita sekolah dulu dari kelas 1 sampai kelas 6. Gak mungkin. Dari mana itu? Kecuali dicuri ijazahnya. Jadi proses harus kita jalani. Harus kita bekerja dulu baru diberkati. Bisa kita bekerja dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, itu bisa terjadi. Sering orang bertanya seperti itu kepada saya. Saya bingung deh. Dia itu gak pernah ke gereja, dia itu gak pernah, itu bukan urusannya. Yang pasti kita yang bekerja, kita yang bekerja, kita yang dikuduskan, diberkati Allah yang kudus itu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, modal kita apa? Modal kita adalah di ayat yang ke-24. Karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, maka di ayat 24 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu dengan ketaatan. Yuk, aktif gak itu? Kan awalan Mei itu adalah aktif, melakukan dengan taat. Jadi jangan berdoa, Tuhan berikanlah aku ketaatan, Tuhan berikanlah aku kesucian. Ya kita sendiri. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Mari kita taat dengan kebenaran Tuhan. Jangan saling menyalahkan, tetapi
tetap fokus pada diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri. Apakah kita benar sudah taat kepada Tuhan? Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi di dalam menjalaninya, masalah tidak lebih besar dari berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana dengan mengaktifkan ketaatannya? Demikian saudara, dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Poin yang banyak sih poinnya, tapi poin yang disampaikan kepada kita jemaat Rawabadung yaitu persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Di ayat 24, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, yang terutama yang bersaudara dengan darah atau saudara yang disebut dengan kasih filia, ya itu bagus. Satu darah tetap akur, saling tolong menolong. Yang satu jatuh, yang kuat menopang. Ini persaudaraan filia, itu mantap, diberkati Tuhan. Jadi kalau ada saudara, misalnya saudara 13 bersaudara, kalau zaman saya orang tua kan masih 13 bersaudara, yang 13 bersaudara ini kan gak sama nasibnya. Ada yang kurang bagus, ada yang sangat bagus. Jadi jangan menikmati sendiri. Toh juga kalau nanti sudah selesai tumpanganmu di bumi ini, karena kita menumpang, di mana tadi ini? Yang dikatakan kita menumpang di bumi ini, di ayat 17, saya akan membaca. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menopang di dunia ini. Kalau Tuhan memberikan tumpangan bagi kita di dunia ini, ya kita manfaatkan. Kalau kita dapat rezeki yang bagus, yang mantap daripada yang lain, kita manfaatkan untuk membagi kasih. Berbagi kasih bukan hanya di mulut saja, tetapi ada pengorbanan. Ini yang dimaksud berkat-berkat Tuhan. Ya diberkatilah. Ya uangnya ada 50 miliar di bank, datang orang minta 200.000 untuk biaya sekolah, lalu dia berdoa, ya kemanapun kau pergi diberkatilah kau ya, 50.000 pun tak dikasih. Itu nol. Itu bukan yang menerima kasih karunia. Perbuatan tanpa iman adalah nol. Banyak seperti itu. Jangankan 50 miliar, 1 juta uangnya ada masih di dompet. Ada orang yang perlu banget untuk nebus KJP-nya karena KJP-nya digadaikan, sudah mau hampir. Katanya kalau nggak ditebus, nggak saya kasih lagi KJP-nya, harus kau tebus sekarang. Tebus misalnya 50.000 KJP-nya ditebus, jadi 500.000 kan biasa itu. 50.000 digade, ditebus 500.000. Kalau udah digade 12 bulan kali 20% ya bisa jadi. Lalu dia nangis-nangis minta tolonglah saya mau nebus KJP karena nggak bisa diganti. Duitnya ada tapi nggak mau. Tapi dia bilang ya diberkatilah kau, kasih Allah nyata bagimu, Tuhan Yesus baik. Itu nol. Tapi coba beranikan dengar keluhannya dan benar-benar dia orang mengeluh. Kadang-kadang banyak orang menipu, memanfaatkan kebaikan orang. Dia nanti akan mati, akan tersandung. Sekali dia membodoh-bodohi orang yang baik, dia akan tersandung. Kasihan dia. Ya pergi, akhirnya tidak ada yang menolong. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama menerima kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa kita datang ke gereja? Capek. Saya mengatakan, saya ini ditugaskan untuk menyatakan kasih Allah, kasih anugerah Allah dengan tegas. Karena kita semua menumpang di dunia ini. Bagaimana orang yang menumpang? Kalau orang yang punya tumpangan itu masih berbaik hati, berarti kita masih diizinkan menumpang di tempat ini. Kalau orang yang menumpang tidak baik, pasti orang menumpang itu akan diusir.
Itu saudara, logika kalau kita beragama, logika kalau kita bertuhan. Jadi jangan nikmat sendiri. Jangan nikmat sendiri. Karena dikatakan di ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Akan pergi kok, akan pergi, kita akan meninggal. Lah apa yang kita tinggalkan untuk orang-orang? Akal budinya yang sudah kita berikan pengajaran yang baik dan contoh-contoh yang baik. Kepada anak kita berikan contoh yang baik. Akal budinya supaya diberkati Tuhan. Akal budi jangan digunakan untuk diri sendiri. Nanti seperti laut mati. Laut mati, tempat sungai masuk, semua sungai masuk, tetapi dia tidak mengalirkan kemana-mana. Akhirnya laut itu menjadi mati. Tiap hari kita menerima berkat, tiap hari kita menerima beras, makanan dan minuman, tetapi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi laut mati. Nah, ini yang kita ajarkan kepada keturunan kita. Ajarkan dengan baik, ajarkan berulang-ulang, supaya mereka terus-terus diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 25, aku sudah tua, bahkan rambutku sudah beruban, tidak pernah saya lihat orang benar, orang yang taat kepada Tuhan meminta-minta. Gak pernah, firman Tuhan itu tidak pernah berbohong, benar, tidak pernah diizinkan meminta-minta. Dia akan terus naik dan akan menjadi kepala. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pemenang. Jika dia ada masalah, ada peperangan, Tuhan yang berperang kepada dia. Karena dia adalah milik Tuhan. Tuhan tahu kekuatannya, sehingga jika ada sesuatu yang mengganggu dia, maka Tuhan akan bertindak kepada orang yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Masih takut? Masih takut saudara? Jangan takut. Loh kok diam sih? Masih takut? Allah yang bertindak. Jadi jangan takut. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus biar semangat. Haleluya. Katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Tahu arti haleluya? Hale artinya puji. Yah artinya adalah Yahweh, disingkat. Jadi orang Israel kemanapun dia pergi, ucapan ini selalu dilakukan. Haleluya, haleluya. Tapi ketika kita mengucapkan haleluya, benar-benarlah kita adalah milik Tuhan. Benar-benarlah kita milik Tuhan. Kadang-kadang kita kira kita milik Tuhan, ternyata gak milik Tuhan. Jadi kita sok benar, padahal kita nggak benar. Yang namanya juga sok benar. Kadang-kadang kita ada di pihak Tuhan, padahal sebenarnya kita nggak ada lagi di pihak Tuhan. Itu makanya ada ini firman, ada cerminnya. Kita harus pastikan kita adalah di pihak Tuhan, orang yang dikuduskan. Saudaraku, sekali lagi kita harus taat. Kalau kita diberikan waktu menumpang di dunia ini, kita gunakan waktu ini. Saat kita menumpang ini, kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Jangan lagi takut. Mari kita tetap berkorban, karena Yesus sudah berkorban kepada kita. Yang terakhir, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada kita. Inilah Injil yang disampaikan Tuhan kepada saya dan saudara. Tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi pengajar, karena pengajar itu akan lebih berat hukumannya. Kalau pengajar tidak mantap menyembunyikan sesuatu pengajaran kepada orang lain, hukuman kepada dia lebih berat lagi. Jadi harus berani. Seperti Yesaya tadi, dia berani. Tadi kan baca Yesaya kan, Yesaya 50. Dia berani, tetapi dia dipermalukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dia dipukul dan ditampar. Dia tidak melawan. Tuhan yang bertindak, tidak ada bekas apapun
dan Yesaya tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Jangan takut. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami sangat bersyukur atas firman yang Engkau berikan bagi kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang mempunyai akal budi yang baik, yang kami pelihara dan kami pertahankan, kami perjuangkan sampai akhir hayat hidup kami. Berkat Tuhan melimpah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya persembahan ada saudara kita mempersiapkan pujian untuk Tuhan. Kepada saudara yang sudah mempersiapkannya, kami undang maju ke depan dan juga dibantu oleh saya. Tuhan luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong kabulkan imannya. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Kantong persembahan dijalankan. Kita masuk menjalankannya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 3.
untuk bangsa dan negara dan doa-doa yang sudah dibacakan dalam warta kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dan Engkau hadir bagi kami. Kau Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini, datang untuk memberkati kami. Yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang tergoncang umatnya Engkau sudah tetapkan Tuhan, dan yang buta Engkau sudah bukakan matanya. Bahkan yang sakit pun Tuhan sudah sembuhkan. Yang miskin sudah Engkau berikan kekayaan. Yang lapar Engkau puaskan, yang haus juga Engkau puaskan ya Tuhan. Semua kelemahan-kelemahan kami sudah Engkau jadikan menjadi kekuatan kami. Kami tadinya terus pesimis dalam mengalahkan dunia ini. Engkau sudah menjadikan kami menjadi umat pemenang. Terima kasih berkat-Mu. Dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami juga mau bersyafaat kepada orang-orang di luar kami ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami. Berkatilah negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang besar, negara yang takut kepada Tuhan. Dan pemimpin kami Tuhan, kami percaya bahwa pemimpin kami, raja kami berasal daripada Tuhan. Tuhan yang berikan amanah kepada raja kami, supaya raja kami mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di negeri tercinta kami ini. Dan kami ya Tuhan, banyak mendengar bahwa negeri kami ini Bapa, banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Baik itu dari warga negara sendiri, baik itu dari tokoh-tokoh politik, baik itu dari para pejabat, bahkan dari para orang yang menerima amanah daripada Tuhan. Tuhan, kami doakan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak menjadikan keuangan negara menjadi keuangan mereka sendiri, tetapi biarlah mereka bekerja dengan upah yang sudah disediakan oleh negara kami. Dan ketika mereka Tuhan melakukan itu, pada saat ini Bapa, dari tempat ini dan Rawabadung ini, kami berdoa, biarlah mereka Tuhan memutuskan supaya mereka tidak menjadikan segala dana yang mereka terima atau apapun untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ini tidak menjadikan kepentingan mereka sendiri, tetapi menjadi kepentingan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah Tuhan para koruptor itu, jauhkan Tuhan para orang yang suka membuat kacau balau negara kami. Biarlah Tuhan yang beracara bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pejabat yang jujur dan baik hati. Engkau terus memberkati mereka sampai kepada keturunannya. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan keturunan yang meminta-minta kepada orang yang baik, yang menjalankan roda negara kami ini, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, di mana saja yang Tuhan tempatkan. Kiranya gereja-gereja tidak masuk dalam orang-orang yang memakai politik untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi biarlah tetap mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, tidak saling mementingkan, tapi saling berbagi. Kasih persaudaraan yang datang dari Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera. Demikian juga Tuhan untuk seluruh gereja ini Engkau nyatakan, dan beranikan mereka untuk menyatakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa dan negara kami, supaya bangsa kami ini Tuhan tetap menjadi bangsa contoh, yang dikatakan bangsa yang baik dan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak sama-sama bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga memberkati mereka semuanya, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kandung kami, memberkati saudara-saudara kami yang dilahirkan oleh Bapa di surga, sehingga kami mempunyai persaudaraan yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Berkati mereka semuanya Bapa. Jagalah mereka supaya mereka tidak terbawa arus oleh dunia ini yang seolah-olah nikmat, tapi membawa penderitaan di ujung jalan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ini Tuhan. Kami doakan Engkau yang mengabulkan, dan terlebih Bapa, kami juga sudah menyampaikan, memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Tuhan yang memberikan, Engkau yang memberikan juga kepadanya, dan mereka kembalikan menjadi ungkapan syukur untuk
menjalankan amanah, yaitu membangun kerajaan-Mu dari Rawabadung ini sampai ke ujung dunia. Oleh sebab itu hamba berdoa, yang memberikan Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda. Maka semakin hari semakin banyak mereka terima, semakin heran, dan Engkau membalaskan berlipat-lipat beratus-ratus kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Rawabadung ini Bapak. Bukan kebetulan ada gereja ini di tempat ini, tapi kami terus berdoa kepada masyarakat Rawabadung. Kiranya masyarakat Rawabadung ini tetap menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang ikut-ikutan akan dunia ini, tetapi mereka menyadari bahwa mereka telah diberi kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan kasih karunia ini dipelihara dengan ketaatan firman yang sudah disebarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan, Engkau yang mendengarkan, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Salah saudara, 407. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Taruhkan di dalam hatimu kasih yang tulus terhadap persaudaraan, baik persaudaraan filia, baik agape. Ini yang utama dalam firman hari ini yang kita terima daripada Tuhan. Karena kita hanya menumpang di dunia ini, namun Injil Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita, menolong kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.
kami akan masuk ke aula untuk ramah tamah dan makan siang bersama dengan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati makanan dan minuman yang kami konsumsi menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan berkati kami semuanya Bapa dengan berlimpah-limpah supaya kami dapat mengalirkannya kepada orang yang kesusahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersalaman langsung ke ruang